Oke guys, ini kita main Bang, sedekah isi full lagi. ya bang. Oke bang. Kita dapat dari Dimulai dari nol ya bang. Kinomplok tadi nih modalnya nih. Dapat Super Win tadi Kinomplok tadi barusan bet 1M. Oke, sekarang kita coba di apa ya? Bang, kok nggak penuh-penuh ya bang? Iya bang, soalnya yang penuh itu cintaku kepadamu. Hehehe, anjay. Oke, ini kita gasnya. Ih bang, merinding aku sumpah bang. Oh iya bang, maaf ya bang. Ya aku bilang kau ni buat orang merinding aja lah bang. Salahku pula. Iyalah abang ni kan suka buat kaget aja loh. Diamlah kau, banyak kan ngomong kau. Udah mending aku mau antarin kau pulang ya. Udah bang, aku udah mau balap lagi nih. Kita gas 100 ya. Semoga JP. Halo semua, saya sudah pernah membuat 2 video tentang persepuluhan untuk menjawab pertanyaan apakah orang Kristen wajib memberikan persepuluhan. Pada video yang pertama, saya sudah menunjukkan semua ayat berdasarkan perjanjian lama. Pada video yang kedua, saya sudah menunjukkan semua ayat berdasarkan perjanjian baru. Pada kedua video itu, saya sudah menjelaskan apa itu persepuluhan, bagaimana cara memberikan persepuluhan, siapa yang wajib memberikan persepuluhan, siapa yang boleh menerima persepuluhan, dan lain sebagainya. Pada video ini, kita akan mendengarkan bagaimana ajaran tentang persepuluhan di dalam agama Yahudi oleh Rabi Yakob Baruk. Video ini saya dapatkan dari channel Rita Wahyu. Kalau teman-teman suka video seperti ini, mungkin teman-teman bisa suka video-video lain dari channel Rita Wahyu. Jadi, halo Budum, akhirnya gue recording buat hari yang ketiga, week yang ke-6. Setelah tadi di MPL Indonesia, gila pecah ya. Di farm BTR aja gue bilang, itu mereka udah ngeluarin banyak strategi. Terus RRQ yang back on track ya. Tapi itu MPL ID nanti di recap juga bakal kita bahasnya. Sekarang kita ke MPL PH lagi. Setelah kemarin Blacklist ternyata dikalahkan ya oleh oleh brand esports secara bagus. Mungkin orang-orang juga pada kaget, tapi ya kalau gue sih nggak kaget sih. MPL PH tuh ya gimana ya, nggak ada yang pasti kuat. Orang Onyx PH aja kemarin bantai-bantai sama TNC kan 2-0 lagi bantainya. ID Mobile Legends. Sekarang gue di sini masih sama XP Laner Pamulang dan juga top global Fani Jawa Tengah. Ntar gue nyasar lagi Jawa Timur. Ada Ryu sama Eja yang masih nemenin gue. Kali aja kita nemuin amon-amon lain ya. Amon-amon lain nih. Sekarang lagi rame lagi nih amon, gue liat di rank jadinya. Kadita Midland. Gak tau, gue ngerasa Kadita Midland lagi kuat cok sekarang cok. Gara-gara karena sekarang ini juga loh, Kadita bisa diinin pas skill 1 bisa petrif. Iya, bisa petrif, terus imunnya itu sih, skill 1 kan imun. Orang dia aja bisa ngindarin ultinya Atlas kok, skill 1-nya Kadita. Jadi pas sebelum Atlas yang angkat, lu berenang, lu gak bakal keangkat sama Atlasnya nanti abis itu. Karina. Gue kira Chow Jungle tadi si Sensui yang mau main. Sekarang Beatrix, Masya. Beatrix sudah pasti ketemunya sama Masya. Ini Masyanya Nats. Kayaknya mereka emang udah pasang template kalau ada lawan Beatrix tuh ambil Masya sih di PH tuh. Di Indo tuh masih mau dilawan sama gold lanernya gitu loh. Mereka tuh mau menangin laningnya kalau di kalau di Indonesia. Di PH tuh mereka udah pasti rata-rata picknya Masya. Jadi emang bener-bener mau press si gold lanernya pas nanti late game. Apalagi Masya kan tipikal hero yang emang loncat ke belakang gitu kan pakai ulti. Onyx PH. Onyx PH juga lu ngerasa gak sih kayak lagi angin-anginan lagi? Nggak kayak 4 minggu awal gitu loh. 4 minggu awal gue liat kayak Onyx PH tuh paling stabil, paling kuat, udah kayak calon M4. Ternyata 4 minggu doang, maksud gue kayak minggu 5 turun, minggu 6 nih gue ngeliat kayak mereka paling dapat 1 game doang, nggak langsung full 2 game pause.
Oke, kita bakal balik lagi pas abis posnya kelar ya. Oke, ini dia. Game 1 ya. Nah, ini gue kalau ngeliat grok ya, kalau groknya nggak freeze 3 lane gitu jadi kayak aneh, cok. Gue sekarang. Itu ke freeze kok, Be, yang bawah telat. Oh ya, bawahnya ding. Iya, bawahnya doang ya. Atasnya enggak ya. Oke. Yes, ya. Saya udah mulai meta lagi ya. Iyalah, sekarang udah mulai pada respect, cuy. Kayak buat nge-counter cow-cow gitu, cow. Terus Kadita gitu, emang rata-rata pada main ini. Tapi enggak sih, Lilia lawan Kadita emang wajib purify sih. Kalau enggak nanti Lilianya nggak bisa ultimate. Oh iya. Aduh, Fafa nih nggak pernah beres ya. Gameplay Onyx sih lebih ke mau main ini sih, mau main ngumpet-ngumpet sih, main pick off dia. Masa emannya pakai purify, jadi kayak dua carry utama RSG tuh nggak bisa di pick off sih mereka dua-duanya. Area lagi dua-duanya. Banget lagi. Nggak pernah JP Iyalah, aku nih. Grok Lilia, cowok Kadita. Kadita. Nah sekarang tuh mid laner tuh kayak gini nih mainnya kalau kata gue ya. Clear cepat, rotasi. Super Fringe udah ngadang ya. Ya mereka kayak XP lane ya sekarang. Tembus nggak sih tadi? Beda satu level. Ya Sensui tiba-tiba udah level 5 gitu ya. One shotnya. Tapi Demon Cat Wih, udah mati. gila. Super Fringe-nya mati. Mati, Demon Kite-nya mati. Sensui-nya mati. Dia kalah level tapi punya stopper sih, jadi kejawab lah. Terus di Monkai tuh pasti Julian bikin tank gitu loh. Kayak gue jarang ngeliat kalau di Monkai main hero-hero kayak gini sekarang jarang damage. Tipe high banget. Iya. Tipikal sawi. Iya. Mid laner aman lah. Cuma nggak tahu kenapa kayak lebih mahalan Lilia nggak sih? Kayak menurut gue Lilia tuh tipikal hero yang emang punya power buat ngendaliin area team fight-nya. Kalau si Kadita tuh harus nungguin musuhnya bikin action gitu loh. Oh iya, paham. Musuhnya salah langkah baru Kadita pick off kan. Kayak jarang malah Kadita yang nyamperin gitu. Dia pasti ngerespon musuhnya. Kalau Kadita yang nyamperin tuh biasanya Kadita yang udah lagi winning condition dia ngumpet-ngumpet di rumput gitu tuh. Pasti dia tetap nungguin juga musuhnya kan yang lewat sebenarnya. Iya, musuhnya. Yo ini. Bottom lane-nya mati. Enggak Petrify. mati lagi. Boh. Emannya nahan ulti ya. Petrify-nya dulu yang keluar baru. Wih. Gak nyampe tuh. Bawahnya ya platingannya ya oke tuh. Ya, tadi gankingnya ke arah XP lane sih. Kayak hitungannya di atas tuh 3 lawan 4 berarti RSG. Bawahnya 2 lawan 1. Rugi Onyxnya sih. Mereka all in nggak dapet siapa-siapa juga. Mereka cuma dapat plating kecil doang. Itu juga setengah si Nets pakai sniper. Itu udah biasa kalau pakai sniper sih ya. Wah, mau perang ini. Update-nya imun gak tuh light-nya? Oh, Sensui yang dapat. Udah bagus tadi tuh stunnya. Kena gitu. Light. kayak momen tackle pertama tadi tuh. Iya, stunnya udah kena padahal, tapi kayak Iya. tiba-tiba di Moncat yang dapat. Tapi menurut gua Rapidut nggak harus nendang light sih. Kayak kalau emang dia Iya. bisa nendang di Moncat, tendang aja nggak sih? Pakai flicker gitu, dia udah sering banget tuh pakai ulti flicker.
sekarang Sensui-nya yang ikutan sama si Demon Knight rotasi ke bawah. XP laner sih sekarang udah boleh sih ya di gengnya sama jungler ya. Buh, Imon. Apaan? Oh enggak, itu B yang cowok katanya nggak bisa nendang di rumput lagi. Iya nggak sih itu? Ada bugnya. Tahu gue pernah denger kan kalau misal nendang terus musuhnya ke rumput gitu nggak bisa dilanjut katanya. Emang iya? Jadi Rabbitonnya keluar rumput kan itu? Soalnya setahu gue tadi dia emang immune aja kan nempel. Itu B yang cowok. XP laner sih sekarang udah boleh sih ya di gengnya sama jungler ya. Buh, Imon. Apaan? Oh enggak, itu B yang cowok katanya nggak bisa nendang di rumput lagi. Iya nggak sih itu? Ada bugnya. Tahu gue pernah denger kan kalau misal nendang terus musuhnya ke rumput gitu nggak bisa dilanjut katanya. Emang iya? Jadi Rabbitonnya keluar rumput kan itu? Soalnya setahu gue tadi dia emang immune aja kan nempel tembok skill 1 dia pencet terus ya. Soalnya dia masih nendang yang kedua loh, masih nyamperin lagi. Dia tuh masih nyamperin lagi cuma ya imun, jadi kayak lightnya tuh masih bisa jalan tapi kayak ketendang-tendang gitu. Kalau rumput ya setahu gua itu tuh kalau nggak ada temen di rumput pas dia mau nendang, misalkan dia keluar dari rumput musuhnya ada di rumput, iya dia nggak bisa nendang kalau musuhnya nggak ada di, apa kalau temennya nggak ada di rumput, tapi tendangan pertama bukan tendangan kedua. Tadi kan dia di rumput tendangan pertama terus dia flicker kan, nah di situ si lightnya kayak langsung menekan skill 1 gitu biar dia immune. Soalnya kan sekarang apa gap tendangan pertama tendangan kedua itu bisa di cancel si Chow. Oh iya, pasing berarti yuk. Lightnya bisa manfaatin immune-nya aja sih. Cancel kok. Cancel. Oh, tapi masih hidup. Still like plate. Nggak pakai purify lagi tuh. Iya, dia nahan purify dikit. Apa jangan-jangan dia purify-nya nanti pas Blazing 2 masuk gitu ya? Kayak daripada kena petrify kan, mendingan dia pakai tuh purify. Sensui 21. Duh, imun. Dia tanya, oh nice banget. Langsung sprint gitu dia, langsung ngedodge. Ya, Covernya Brave Dragon. Wah, miss. Telat nggak sih tuh nendangnya, hitungannya? Mungkin hitungannya ini nggak sih, kan tendangan terakhir itu kegesernya. Rapidu. Pas itu loh, pas Super Prince-nya nyelam gitu kan. Oh iya. Harusnya kan itu bisa ditendang kan itu. Tapi Rapidutnya emang nahan tuh. Taunya damage-nya nyampe. Kayaknya mungkin mikirnya kena damage ultimnya si Super Prince dulu baru ditendang kali ya. Iya. Ya. Yang gue sayangkan sih miss snipernya sih. Bisa dikejar tadi tuh soalnya. Rapidutnya punya flicker soalnya. Nats emang annoying banget sih kalau pakai Masya. Pinter dia zoningnya sumpah. Nggak tau, gue ngelihat plan up kayak gini tuh kayak lebih maksimalin potensial Kaditanya doang sih. Ini Kadita satu kali bikin play buyar ini gamenya RSG ini soalnya individunya nggak terlalu ini loh, nggak terlalu mumpuni buat ngelakuin fight gede. Harus berlima bareng terus mereka. Gila itu feeling one charge-nya. Lu lihat nggak tadi tuh? Pas Super Prince ya mau nyelam. Ditabrak duluan anjir. Itu karena mau gebukin Masya sampai kapan sih? Nggak bisa. Ini karena tank kan, jadi aman. Sama-sama aman lah Karina sama Masya. Yang nggak aman tuh kalau misalkan emannya nggak ada purify kena Super Prince, biar udah. Ini Ryota karena tahu emannya purify bisa dia paksa sih kalau emang dia main backstep.
Nets-nya juga mainnya shotgun ya. Jadi dari tadi emang mainnya di belakang terus, dia nungguin Rapidutnya duluan yang pick off. Atau yang main counter setup, nungguin si Eman yang ngebuka ke arah Nets. Terus pas Eman lagi blazing duet gitu di petrify. Kena airborne. Boh, Wow, gila. refleksnya. Dibalikin langsung. Super Prince. Dibalikin langsung. Boh, kena 2 nggak tuh? Emannya di cancel. Emannya nggak ada blazing duet lagi dong kalau gitu. Itu Ryotanya sih MVP sih. Demon Kite mati. Demon Kite nih. Mati. Demon Kite nggak bakal punya damage di sini. Soalnya tank-tank di PH tuh pasti rata-rata build-nya ini kalau misalkan hero-hero kayak gini, hero-hero hybrid gini pasti build tank. Wow, di slow. Nggak bisa ini sih, nggak bisa hidup juga sih. Nets and Kaget sih Knights. gua tadi. Momen mid tadi. Tiba-tiba langsung ini dia tiba-tiba langsung Iya, lari. tiba-tiba nyeruduk. Tiba-tiba flicker nyeruduk terus Netsnya kayak langsung ngedodge gitu kan pas ada bunyi Iya. konsil. Dia tahu kayaknya pas ada bunyi konsil tuh soalnya dia doang yang nongol di lane kan. Iya, bener. Di Gila instingnya. instingnya boleh sih. Ini gold laner harusnya punya macro play kayak gitu menurut gua. Cuma emang nggak tahu ya, sekarang emang rata-rata sekarang gold laner udah pada ngerti makro. Jadi kayaknya hal-hal kayak gitu pasti banyak nanti biasa. kedepannya pasti banyak. Iya. Oracle Ryota. Namanya udah punya Win of Nature. Ini Natsnya nih, ini Natsnya pasti ngincer Makanya. Blessing Duet. Wow, The Well of Eman, Dragon-nya ke Eman. Eman. Yang suhunya Masalahnya Dapet masa ya, satu nggak tukar ada satu sih, JP jadi kayak di nggak ada yang Fafa rugi ya. juga. Cuma bedanya di sini karena Lord diamanin RSG ya, mereka bisa lebih ini sih, mereka bisa lebih manfaatin Lilia sih. High ground Onyx nih kayaknya minim banget dia. Cuma ngandalin si Beatrix soalnya. Clear-nya cuma 1 dia powernya. Eman PR sih ini. Ya Eman pas dikejar sih sama si Ryota, sama si Rapidut. Tadi aja itu Eman Blazing Duet-nya ke cancel gara-gara si Ryota kan walkout slack. Iya, gara-gara dia. Terus yang kedua kena The Way of Dragon, jadi Blazing Duet-nya ya nggak bisa dipakai. Nyerang Nuts pegel banget ya, 3 bar darahnya. Ini lightnya selalu main di atas sih, bila jauh dia. Kalau udah dapat Lord tuh rata-rata RSG gitu tuh. Coba kuasain lane jauh, biar nanti dia bisa pick off siapapun yang asal lewat di lane jauh. Makanya ngeri nih kalau lawan RSG dia lagi pegang map, terus lu main di kayak tempat Ryota gini nih, yang nge-clear gitu. Sumpah itu possible pick off banget mainnya mereka. Lagi kalau lightnya bawa Franco gitu kan yang udah pasti gitu, lu secure killnya. Retri. Tapi Oke. Lebih ke late game kanan sih kalau misalkan untuk perang ya. Tapi kalau pick off tuh kiri lebih mateng aja, kayak gara-gara light itu bisa pasang barrier, ulti, ambil 1 terus mereka ambil objektif Lord. Emang Emannya udah purify dia. Lah, Dia kayak bisa terlalu bisa ya. overextend di depan tower deh. Tak jelas Fafa. Rapidutnya. Ah, purify. Nah, Boh! apaan Mati. tuh? Kena 3. Wah, Sensui-nya udah finishing. Nggak bisa sih, harusnya Sensui. Nggak bisa. Oh, Nets-nya Mati ngincer dong objektif. Sensuinya. Nets-nya ngincer objektif tuh. Wah, buyar. Udah mati. Buyar. Fafa anjing. Sensui-nya ditukar sama Guys, Super ya. Prince. Super Prince yang mati. Nggak nemu dia.